Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sadayana, perkenalkan aku adalah Hana Karisa dari kelas 3C dengan NIM 22272400883. Di sini saya akan membahas kasus yang belakangan ini viral nih teman-teman, yaitu mengenai oknum kepala sekolah yang menampar peserta didik karena merokok di lingkungan sekolah. Nah, langsung saja kita akan membahas sudut pandang dari empat segi, yaitu mengenai segi hukum, segi sosial dan budaya, segi moral, etika, dan adab, dan segi profesionalisme kerja. Nah, pasti kasus ini terdapat pro dan kontra untuk penilaian dari masyarakatnya, teman-teman. Nah, sementara dari segi hukum, tindakan kepala sekolah tersebut dapat dinilai berdasarkan peraturan yang berlaku di sekolah dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sekolah, termasuk memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah. Namun, sanksi yang diberikan harus proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan siswa. Dalam kasus ini, jika kepala sekolah memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah atau perundang-undangan yang berlaku, maka kepala sekolah tersebut dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pemberhentian dari jabatannya. Nah, pada kasus ini terjadi kekerasan secara fisik, sehingga mengakibatkan kepala sekolah diberhentikan secara administratif dari jabatannya. Selanjutnya ada dari sosial dan budaya. Dari segi sosial dan budaya, tindakan kepala sekolah tersebut dapat dinilai berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam masyarakat Indonesia, pendidikan karakter dan disiplin sangatlah penting. Oleh karena itu, tindakan kepala sekolah yang memberikan hukuman kepada siswa yang merokok dapat dinilai sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin dan sehat. Nah, namun tindakan kepala sekolah tersebut juga harus mempertimbangkan perasaan dan hak-hak siswa sebagai individu sebagai individu karena setiap individu pasti memiliki hak-hak gitu. Nah, sehingga terjadinya mogok massal siswa yang terjadi setelah hukuman diberikan menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan di kalangan siswa terhadap tindakan kepala sekolah tersebut. Dampak dari mogok massal ini adalah banyak sekali perusahaan yang tidak menerima SMKN 1 Cimarga tersebut untuk join atau gabung ke perusahaan mereka. Nah, melalui moral, etika, dan adab, yaitu dari segi moral, etika, dan adab, tindakan kepala sekolah tersebut dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Sebagai pendidik, kepala sekolah memiliki tanggung jawab, yaitu untuk mendidik dan membimbing siswa, bukan hanya memberikan hukuman saja. Nah, dalam kasus ini, kepala sekolah tersebut harus mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap siswa dan masyarakat sekolah secara keseluruhan. Pemberhentian kepala sekolah tersebut menunjukkan bahwa adanya konsekuensi yang harus ditanggung jika tindakan kepala sekolah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku. Yang terakhir ada profesionalisme kerja dari seorang guru sebagai kepala sekolah, yaitu tindakan kepala sekolah tersebut dapat dinilai berdasarkan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah dan menangani masalah yang terjadi di sekolah. Kepala sekolah yang profesional harus dapat menangani masalah dengan cara yang efektif dan efisien tentunya, serta mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap siswa dan masyarakat sekolah. Dalam kasus ini, kepala sekolah tersebut harus dapat menangani masalah siswa yang merokok dengan cara yang lebih efektif dan jika menimbulkan dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Pemberhentian kepala sekolah tersebut menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam profesionalisme kerja kepala sekolah tersebut. Seharusnya kepala sekolah bisa mengendalikan emosi dalam dirinya. Mungkin pada kasus ini dia dibohongi dan tersulut emosi, tetapi kita sebagai guru yang profesional harus mengedepankan pengendalian emosi sehingga tidak ada terjadinya konflik dan dampak yang akan terjadi ketika tindakan kita sesuai dengan prinsip-prinsip eee, profesionalisme kerja. Mungkin sekian penjabaran pembahasan dari saya mengenai sudut pandang dari keempat segi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.